Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Hari ini kelihatannya Bung kameramen serius nih. Ada apa nih? Iya, Bung Alfian. Ini ada berita yang seru nih, Bung Alfian. Tapi kita perlu lihat sedikit, Bung Alfian, videonya. Jadi ini ada stand up komedian yang mengaku cucunya PKI, Bung Alfian. Saya cinta Indonesia dan saya cucu PKI. Enggak, saya beneran bro. Kalau tahu DN Aidit tuh punya adik namanya Murad Aidit. Nah itu kakek saya. Berarti kan secara PKI saya nih dekat banget gitu. Langsung banget secara ke PKI saya tuh ini darahnya PKI loh. Dan dia merespon soal atau membercandai lah, diduga membercandai tol kasus kilometer 50, Bung Alfian. Nah, silakan kita simak dulu. Ini nama acaranya adalah Ormas. Saya kira setnya karena nama acara Ormas di jalan tol. Di jalan tol. Udah bener gua kalah ini, dah yuk. Loh, maksud nggak bisa dibela lagi. Saya nggak bisa backup. Nggak. Ya, jadi Bung Alfian yang direspon oleh netizen adalah seolah dia, walaupun disensor Bung Alfian, dia seolah membercandai kasus pembantaian kilometer 50. Bagaimana respon awalnya, Bung Alfian? Kita pernah membicarakan orang ini dan dia mengaku dan bangga sebagai cucu dari anak PKI atau cucu keturunan PKI maksudnya. Iya. Secara logika kehidupan, memang orang-orang yang berpaham ateis komunis itu memang punya kemungkinan mengalami secara besar ya, kemungkinan besar itu mengalami herediter secara ideologis dan biologis, yang di sana memang menjadi doa bagi orang-orang yang beriman, walaupun ya katakanlah kita mendapat pedoman dari Rasulullah, manusia itu adalah dalam keadaan fitrah, yang membuat dia menjadi tidak sesuai dengan fitrah Allah adalah karena dia mendapatkan hidayah dari hal yang lain. Jadi kalau kembali masalah ini anak memang kelihatannya mewarisi titah iblis komunis ya, mungkin begitu kuat, dan buat kita sebaiknya memang ini harus diingatkan sebagai bentuk kemungkinan-kemungkinan yang akan ditampilkan oleh orang-orang lain selain dia. Iya, Bung Alfian, memang jadi ini Deddy Corbuzier itu bikin program baru namanya Ormas. Nah, ini juga disorot oleh netizen. Kalau Ormas itu kan ya bisa menuju ke FPI gitu, salah satunya gitu, Bung Alfian. Nah, tapi Bung Alfian, kita lihat respon beberapa netizen. Jadi mereka melihat Deddy ini menggunakan nama acara Ormas sarkas gitu, apalagi ditambah si Coki tadi kan, ada Coki tuh yang dia pengguna sabu waktu itu, dan dia ya kenapa bahas Ormas disambungkan ke jalan tol itu kan orang juga tahu lah itu alurnya kemana. Kemudian yang Rispo itu, kalau netizen melihat gerakan mulutnya, memperjelas itu menyebut kasus tol, kasus pembantaian kilometer 50. Nah, Bung Alfian, kenapa ya saya melihat orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mereka kok tidak bisa jernih ya, Bung Alfian? Maksudnya gini, oke lah, anggap teman-teman FPI itu ada kesalahan. Tapi kan yang namanya membunuh tanpa ada persidangan dulu, itu kan tidak dibenarkan, Bung Alfian. Nah, tapi maksud saya, kenapa mereka tidak melihat sisi kemanusiaannya, Bung Alfian? Malah dibercandain. Ini, Bung Alfian, bagaimana melihat ini? Kalau orang yang sudah ateis, berarti dia sudah tidak lagi memiliki konsep HAM. Itu yang dipahami. Ada tiga kerangka berpikir orang yang mempunyai formula la ilmaniyah, orang yang tidak menggunakan prinsip-prinsip keilmuan, prinsip keimanan, prinsip peribadatan, maka dia akan menjadikan buat mereka hanya kalau ada satu aja di antara mereka yang mati, oh itu masalah besar. Tapi giliran dia melihat yang meninggal dunia orang yang beragama Islam, padahal kalau dalam Islam tidak begitu cara melihatnya. Membunuh orang yang tidak salah dan tidak ada kesalahan secara ketegasan, keseimbangan, keadilan
ini tidak ada urusan dia orang Islam atau bukan Islam. Kalau misalnya si fulan nggak ada angin, nggak ada hujan, atau main tusuk aja orang terus mati, nah itu dosanya sangat besar dan itu dia punya risiko berat. Bahkan kalau dalam konteks keimanan, kalau orang yang beriman dibunuh satu saja itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Iya, betul. Nah ini kembali kepada kita 6 lagi. Iya. Dan kalau kita tarik lebih jauh mungkin udah puluhan belum peristiwa TPS, KPPS, dan yang lain-lain. Intinya penghinaan atau katakanlah pembulian atau jadi candaan, itu sebetulnya adalah ekspresi daripada antipati mereka kepada misi Front Pembela Islam. Di sana ada 2 kalimat, 1 helaan nafas, amar ma'ruf nahi mungkar. Betul, betul. Nah, di antara stressing yang sangat mengemuka dan sangat berdekatan dengan proses-proses riset kualitatif yang saya lakukan adalah tentang gerakan komunisme PKI. Jadi artinya ini adalah wujud yang tanda kutip wajar dari seorang yang memang ingin mengatakan ini KM50, ini FPI, ini mati 6 dibunuh tanda kutip, rasain loh gitu kira-kira. Nah, tentu kita tidak perlu terlalu baper, tapi bagus ini dibahas sebagai sebuah pengetahuan bahwa buat orang-orang yang tidak menyukai tegaknya syariat Islam, syiarnya Islam, dia akan melihat kematian para pendakwah dan penggerak dakwah itu menjadi bagian daripada hal yang menggembirakan mereka, begitu. Iya, Bung Alfian. Dengan sikapnya saja Bung Alfian secara tidak langsung bisa menganalisa mereka, Bung Alfian. Benar, Bung Alfian. Jadi kalau Rispo-nya kan ngaku dia cucunya PKI. Kemudian itu Coki, dia memang ateis, Bung Alfian. Ya ngakunya bahasanya pakai bahasa yang lain lah, tapi dia belum mempercayai lah. Gue itu sebenarnya sama agama muak. Karena menurut gue agama itu cuma institusi perkumpulan orang-orang yang mengkomersialisasikan Tuhan untuk tujuan tertentu. Yang satu lagi saya tidak kenal, satu lagi Uus yang kita sama tahu sempat waktu itu pernah beberapa kali menyudutkan lah ajaran Islam. Nah, Bung Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, stand up komedi atau bercanda sambil berdiri itu sering digandrungi, Bung Alfian, atau banyaklah sekarang pengikutnya, Bung Alfian, atau orang yang suka menyimaknya, Bung Alfian. Nah, tapi Bung Alfian, selain mereka, banyak juga, Bung Alfian, yang kritis gitu, Bung Alfian, tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan yang akhirnya menyakiti rakyat. Ada juga yang sedikit banyak berdakwah juga dalam stand up comedy ini. Berarti kan siapa penggunanya, apa misinya, apa tujuannya. Nah, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian untuk anak muda yang selama ini senang dengan stand up comedy agar mereka terhindar dari terjerumus gitu, Bung Alfian? Iya, saya malah berpikir stand up comedy ini harus dijadikan salah satu jalur media dakwah. Nah, mari kalau bisa, apakah nanti Bung Kameramen melalui jaringan yang sudah terbangun selama ini, atau teman-teman dari Kuat Jawa Tengah, ya, komunitas Ustadz Alfian Tanjung di Jawa Tengah, bisa mengadakan semacam audisi. Nah, kita audisi stand up comedy dalam konteks menggelorakan dakwah dan menjaga keutuhan NKRI. Kita kan lagi gitu. Ada semangat-semangat. Karena menurut hemat saya, ini kan adalah alat. betul. Nah, alat itu siapa yang menggunakan? Ini adalah media. Media siapa yang menggunakan? Jadi yang pertama, stand up comedy harap kita jadikan tempat buat kita juga bertarung tanda kutip, kita berkompetisi tanda kutip, atau kita berfastabiqul khairat dalam konteks sesama kita-kita. Tapi untuk mereka ya kita berperang, kita harus memerangi mereka. Ini kan bagian dari Ghazal Fikri. Nah, yang kedua adalah penting buat kita menyadari bahwa upaya musuh-musuh Islam itu ditempuh lewat banyak jalur. Ini kan termasuk jalur budaya sebetulnya, serangan kebudayaan. Nah, yang lain-lain sebagai bentuk penegasan kepada para ulama, kepada para pimpinan-pimpinan lembaga-lembaga Islam, kepada pondok-pondok pesantren di berbagai daerah, agar juga menyadari bahwa kita harus terus mempertinggi kualitas keilmuan, keimanan, dan bentuk-bentuk perlawanan secara totalitas. Saya pikir itu yang bisa kita bicarakan dalam kesempatan berita yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.